Waqalu dan mereka berkata, laula nuzila alaihi ayatun min rabbih. Laula mengapa tidak nuzila diturunkan alaihi atasnya ayatun tanda min rabbih dari Tuhannya. Qul katakanlah innallaha qadirun, sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Ala ayyunazzila ayatan, untuk menurunkan tanda. Walakin aktsarahum, akan tetapi kebanyakan mereka layak namun mereka tidak tahu. Pasukan di perang Uhud itu, ya, setelah mendengar informasi bahwa Rasulullah SAW keluar dengan yaitu pasukannya kembali, ya, mereka pun ringkas kisah mengurungkan niatnya untuk menyerang Madinah. Akhirnya kemudian kembali ke Mekah. Nah itulah, ya, setelah peristiwa ini akhirnya kemudian para sahabat pun pulang dengan membawa kemenangan, ya, yang besar dan membawa yaitu banyak, ya, sama. Bahkan disamakan, diserupakan dengan orang Nabi karena hatinya wanita. Karena tidak beriman, ya, maka tidak akan memberi kemanfaatan pada lingkungan sekitarnya. Contohnya gitu, malah memberi kerusakan, ya, itu orang kafir kalau dia tidak beriman. Maka hidupnya orang kafir kalau dihidupkan oleh Allah SWT, hatinya dengan apa? Dengan iman kalau itu. Nah, ini nanti terkait ini orang-orang tidak mendengar suara, juga tidak berakal memikirkan apa yang benar, sehingga wala yaquluna qaulan, mereka tidak paham yaitu perkataan seperti itu karena mereka tidak mau merenungkan apa yang benar, yaitu Al-Quran. Padahal Al-Quran ini mengandung mukjizat. Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat yang terbesar itu Al-Quran. Mukjizat itu apa? Sesuatu yang bertentangan dengan adat yang tidak bisa ditandingi. Mukjizat terbesar yang dibawa Rasulullah itu Quran, karena nggak ada yang bisa tandingi. Karena yang misalnya orang nggak percaya Quran firman Allah, dia sudah suruh nabi. Allah tidak pilih karena kopi wal aso wal ma'idah. Jadi orang-orang kafir Makkah itu bertanya-tanya, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu mukjizat seperti yang dimiliki Nabi Soleh? Ini ingat mukjizatnya Nabi Soleh. Nabi Soleh. Allah pun, ya, berjanji akan memenuhi perintahnya, tapi dengan syarat kalau sampai mereka menyimpang dari apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan angkat dengan azab yang belum pernah Allah turunkan. Wa yara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Nah, jadi di dalam surah Al-Qamar itu gambarkan, ya, ini Allah gambarkan begini. Kalau berusaha telah dekat datangnya kiamat dan masyarakat Al-Qamar dan terbelahlah bulan. Wayaro, dan ketika mereka melihat ayat dan tanda yaitu terbelahnya bulan itu, yuridu, ya, mereka tampak wayaqulu sihrun mustamir, tapi mereka mengatakan ini sihir yang terus menerus. Jadi ceritanya mana itu? Bulan ala ayunazzila ayat, untuk menurunkan yaitu mukjizat ayatan. Ya, jadi Allah itu Maha Kuasa. Katakan huwa ta'ala qadirun ala ayat yang bima iftarohu. Ya, jadi Allah itu Maha Kuasa untuk menurunkan apa yang mereka minta itu. Tapi sengaja Allah tidak penuhi, kenapa? Karena ada hikmah tadi. Karena kalau misalnya mendolimi harta temannya, utang orang bayar. Nah, utang orang bayar. Hati-hati ya, utang orang bayar. Tidak minta dihalalkan, maka orang yang utangnya akan datang. Nah, hutangnya ditagih. Padahal dia berapa kayu? Gak laku. Dia punya uang berapa? Gak laku. Apa mereka duit? Gak laku. Yang laku apa? Pahala. Maka kalau dia punya pahala, maka pahalanya untuk bayar itu senilai dengan kezaliman yang dia lakukan. Lalu kalau misalnya tidak punya pahala, pahalanya sudah habis. Gimana? Dosanya orang yang kita zalimi itu dikasihkan orang yang zalimi. Bangkrut. Enggak jadi masuk surga. Harus singgah di neraka dulu. Begitu. Maka hati-hati kita di dunia ini. Ya. Nah, ya, di zaman sekarang HP. Dua orang HP, nak bulan dari banyak ambil juga kita. Ayo, apalagi sekarang disahkan pembagian alat kontrasepsi, kemudian lebih lagi membuka pintu untuk semakin merajalanya perzinahan kalau tidak kita bentengnya nanti. Di anak caranya jelaskan, doanya diberikan bagaimana supaya mendoakan anak-anaknya itu. Kemarin ada ibu-ibu yang konsultasi, makhluk mana itu? Mulai ayat 12 sampai ayat 19 ke 20 itu.
Baik qala Luqmanul ibni wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, ya, dia sedang menasihatinya, ya bunayya wa anakku sayang, la tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Syirik itu kezaliman besar. Tadi akidah ditanamkan terus pada anak kita sejak dini, sejak kecil, ya. Terus termasuk ketauhidan itu pengawasan Allah sejak kecil ditanamkan. Kalau kita ini selalu diawasi oleh Allah di mana saja, bukan hanya Allah mengawasi kita di masjid, di tempat pengajian, bukan, tapi di pasar juga, di jalan juga. Ya itu semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tidak ada yang terlewat bagi Allah. Yang Lauhul Mahfuz menggambarkan tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pendapat yang lain yang dimaksud juga adalah jadi tidak terlewat ya suatu pun kecuali juga Allah tulis. Itu juga harus dicari. Jadi hidayah itu harus dicari. Maka para pencari hidayah yang dilakukan semata karena Allah dapat diberi oleh Allah. Ya, sudah banyak itu bukti di dalam Al-Quran maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau orang betul-betul mencari hidayah, maka dia akan diberi oleh Allah petunjuknya. Tapi kalau misalnya dia itu ya tidak mencarinya bukan karena Allah tapi kepentingan, ya tidak tersesat, tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu